Halo Wibu Lovers, apa kabar? Selamat datang di channel Dengerin Cerita. Bagi yang baru pertama berkunjung ke channel ini, dukung channel ini yuk dengan cara subscribe dan like channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Video kali ini gue akan coba bawakan lanjutan dari alur cerita film Dragon Disciple. Oke lah, nggak perlu panjang lebar lagi, langsung aja yuk tonton videonya. Melanjutkan cerita sebelumnya, akhirnya Kak Chen bertarung dengan para preman tersebut. Kak Chen diserang terlebih dahulu oleh si preman. Kak Chen terkena pukulan dari preman. Ternyata Kak Chen tahan terhadap serangan preman itu. Preman tersebut terkena serangan balik dari Kak Chen. Serangan Kak Chen bisa membuat salah satu preman tersebut terpental. Salah satu preman tersebut mengeluarkan belati dari sakunya. Kemudian preman menyerang Kak Chen menggunakan belati tersebut. Meskipun preman menggunakan belati, Kak Chen mampu menumbangkannya. Sejurus kemudian, preman yang berjulukan Beruang nggak terima dan akhirnya Beruang menyerang Kak Chen. Kak Chen terpental karena pukulan si Beruang tersebut sangat kuat. Padahal sama Kak Chen udah diblokir. Kak Chen menyerang balik, akan tetapi serangannya ditahan oleh si Beruang. Dan Kak Chen dibanting oleh si Beruang. Kak Chen bangkit, akan tetapi musuh yang lain menembak dari sisi lain. Untung gak kena. Kak Chen lari sambil menghindar dari tembakan tersebut. Setelah preman-preman itu menembaki si Kak Chen, preman itu mengisi ulang peluru pistolnya. Ketika preman itu lengah, Kak Chen menendang tangannya preman yang membawa pistol. Dan pistol pun terpental. Ternyata preman itu mempunyai pistol cadangan di sakunya. Sebelum preman itu menembak Kak Chen menendang preman itu terlebih dahulu. Singkat cerita, Kak Chen melancarkan serangannya. Kemudian preman tersebut dicolok matanya. Untung matanya nggak copot. Padahal Kak Chen terkena tembakan di lengannya. Wow, ternyata Kak Chen kebal terhadap peluru. Ternyata dia kebal itu karena dia belajar kungfu. Kak Chen bertanya kepada salah satu penjahat tersebut, "Siapa yang mengutus kalian?" Penjahat itu menjawab, kalau ini adalah sebuah bisnis, jadi dia tidak mau memberitahunya. Dan Kak Chen bertanya lagi pada penjahat tersebut, "Siapa guru kalian?" Karena penjahat itu menggunakan jurus Wing Chun. Penjahat itu juga tidak mau menjawab. Ternyata dari salah satu penjahat tersebut ada yang masih bisa bangun, lalu menyerang Kak Chen. Akan tetapi sayang sekali dia terkena tendangan Kak Chen dan akhirnya penjahat itu pun tumbang. Setelah Kak Chen mengalahkan penjahat-penjahat itu, Kak Chen berkata, "Pulanglah dan berhentilah dari pekerjaan kalian." Dan akhirnya Kak Chen pergi dari situ meninggalkan mereka semua. Di situasi lain terlihat Chan Yisa sedang mengendarai mobil sambil menelpon dengan seseorang. Entah kenapa di saat Chan Yisa ingin membalap mobil yang ada di depannya, dia nggak dikasih jalan untuk melewati mobil yang di depannya. Dan pada akhirnya kedua mobil tersebut pun hampir tabrakan. Ternyata mobil yang tadi isinya preman semua. Si preman tersebut akhirnya turun dari mobilnya. Dia nggak terima karena dia hampir menabrak mobil lain dan akhirnya keluar dari jalur. Padahal yang salah adalah preman itu. Si preman itu ingin menghajar Chan Yisa. Mereka semua mengambil alat-alat dari dalam mobil, sedangkan Chan Yisa tangan kosong. Chan Yisa berlari sambil menyerang preman-preman itu terlebih dahulu. Gak perlu waktu lama, semua preman-preman itu dibuat tumbang olehnya. Chan Yisa membawa salah satu dari preman itu ke dalam mobil taksi yang ia telah cegat. Dia membawa preman itu ke markasnya untuk diberi pelajaran. Setelah Chan Yisa menyerahkan preman yang tadi dia bawa ke anak buahnya, Chan Yisa pergi bersama anak buahnya yang lain, gak tahu menuju kemana. Kita diperlihatkan Wang Chao sedang membawa surat lamaran kerja. Dia berjalan sambil berlatih apa yang sudah diajarkan oleh Kak Chen. Padahal dia dilihatin orang sepanjang jalan. Ternyata Wang Chao bertemu dengan preman yang dihajar Chan Yisa sedang lari terbirit-birit. Dia menabrak Wang Chao. Dia pun terjatuh. Ketika Wang Chao ingin menolongnya,
Akan tetapi preman itu ketakutan dan preman itu pun lari. Ternyata Chan Yisa pergi bersama anak buahnya tadi. Dia menjarah perguruan-perguruan lain. Tujuannya Chan Yisa ingin terkenal kalau ilmu bela dirinya yang paling kuat. Chan Yisa mengancam kalau tidak ingin diganggu mereka harus membayar, atau kalau nggak mau mereka harus pergi. Kita diperlihatkan lagi Wang Chao yang sedang berjalan kaki, dan kebetulan dia tidak sengaja bertemu dengan preman yang dihajarnya kemarin. Preman itu sedang bermain judi di tempat umum. Wang Chao memperingatkan mereka semua untuk tidak bermain judi di tempat umum. Preman-preman itu nggak terima, dan preman-preman yang menghajarnya kemarin melaporkan ke bosnya bahwa dialah yang menghajarnya kemarin. Si preman menyerang Wang Chao. Wang Chao nggak mau kalah, dia mengeluarkan jurus yang diajarkan Kak Chen, yaitu serangan selakangan. Melihat si bosnya tumbang, para anak buahnya nggak terima. Mereka semua mengambil alat-alat yang ada di dekat mereka dan ingin menghajar Wang Chao. Wang Chao dengan sok beraninya dia menghadapi mereka semua. Akan tetapi Wang Chao lari karena mereka semua membawa alat. Pada saat Wang Chao lari, gak sengaja dia terlihat oleh Chan Yisa. Dia teringat pada saat bertarung melawan Kak Chen. Dia ingat kalau jurus yang dikeluarkan Wang Chao sama dengan jurusnya Kak Chen. Berpindah di Wang Chao yang sedang berlari dikejar-kejar preman. Dan akhirnya Wang Chao terpojok, udah gak ada jalan lagi. Kebetulan temannya melihat dan temannya melapor ke polisi agar polisi datang karena akan ada perkelahian di sini. Dan singkat cerita polisi pun datang. Mereka semua diangkut oleh polisi termasuk Wang Chao. Mereka semua dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi satu persatu kecuali Wang Chao. Dan akhirnya Wang Chao dibebaskan. Sebelum dibebaskan, Pak polisi itu bertanya ke Wang Chao, "Kamu kerja di mana?" Wang Chao menjawab kalau dia baru lulus sekolah dan dia lagi mencari kerja. Pak polisi itu berkata kalau Wang Chao sudah berusaha membantu polisi menangkap penjahat yang sedang dicari-cari. Dan film pun berakhir. Apa kesimpulan dari episode kali ini? Jangan pernah meremehkan seseorang dan janganlah berjudi. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga kalian diberi rezeki yang melimpah, dan jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.